Sejumlah pegawai pabrik PT Unilever Indonesia di Cikarang, Jawa Barat positif COVID-19, kini operasional pabrik di-stop sementara. Dalam keterangan resmi di situsnya, Unilever Indonesia telah menghentikan seluruh operasional sejak 26 Juni 2020 setelah ada laporan mengenai beberapa karyawan di bagian engineering yang terkonfirmasi positif COVID-19. Unilever Indonesia lalu menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan melakukan kontak tracing dan mewajibkan PCR test bagi seluruh karyawan di gedung TBB sebanyak 265 orang. Gedung TBB merupakan salah satu kompleks pabrik dari Unilever Indonesia di Cikarang. Di dalam kompleks ada beberapa gedung lain yang terpisah. Kita pantau bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan saya, jurnalis NBC Indonesia Daniel Wiguna dari PT Unilever Indonesia yang berada di Cikarang. Selamat siang Daniel, bagaimana perkembangan terkait di sana? Baik, selamat siang Gibran. Kita melihat beberapa pabrik yang berada di wilayah Jababeka Cikarang saat ini yang sudah kami pantau, kurang lebih ada 3 pabrik yang sudah kami pantau, di mana dari ketiga pabrik tersebut terlihat memang sangat minim aktivitas, termasuk juga dengan kegiatan-kegiatan logistik di mana barang-barang dan juga mobil-mobil besar yang biasa dipergunakan untuk mengangkut barang di sini sepertinya tidak banyak pergerakan, begitu juga dengan pergerakan manusia yang sangat minim. Tentunya ini berkaitan dengan apa yang dijelaskan secara official melalui website unilever.co.id melalui Sancoyo Antarikso selaku Direktur Corporate Affairs dan Sekretaris Perusahaan PT Unilever Indonesia yang mengatakan bahwa operasional memang sedang ditangguhkan begitu mendapatkan kabar bahwa ada beberapa karyawannya yang terjangkit COVID-19. Begitu juga ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk upaya menjaga keselamatan dan kesehatan daripada karyawan. Selain itu, Sancoyo Antarikso juga menjelaskan bahwa sistem zonasi memang sudah diberlakukan di area kerja dan juga pabrik Unilever. Area pabrik dikatakan berbeda sehingga inilah yang membantu untuk memisahkan antara karyawan yang bekerja di pabrik dan juga wilayah manajemen. Selain itu dari sisi yang berbeda, Dr. Alamsyah MKes selaku juru bicara gugus tugas menambahkan dengan himbauan di mana masyarakat tidak perlu panik karena tindakan yang dilakukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat di lingkungan ini sudah dilakukan dengan baik dan sudah dilakukan secara ketat dan tidak perlu khawatir mengenai kontaminasi produk karena sejauh ini memang belum ada bukti transmisi penyakit melalui barang konsumen dan atau produk sehari-hari baik selama wabah ini atau wabah yang serupa sebelumnya terjadi misalnya SARS. Jadi dikatakan di sini memang tidak perlu panik terkait barang-barang yang dijualbelikan yang dijual oleh Unilever. Kemudian selanjutnya kita beralih pada pergerakan daripada saham Unilever hari ini yang memang terpantau berada di zona negatif semenjak dibuka pagi tadi. Padahal kemarin di hari Kamis saham Unilever terpantau mengalami kenaikan sekitar 3,21%. Saham Unilever semenjak pagi tadi memang terlihat berada di zona negatif dan menembus level psikologis di bawah 8.000 dan tentunya ini kemungkinan disebabkan atas adanya sentimen negatif terkait dengan karyawan yang terkena COVID-19. Kemudian kita beralih pada kinerja perusahaan daripada Unilever sendiri, di mana dikatakan di kuartal 1 kinerja Unilever dikatakan masih bisa membukukan kenaikan laba, di mana kenaikan laba ini juga terlihat dari laba bersih yang naik sekitar 6,53% menjadi 1,86 triliun dan di periode yang sama tahun sebelumnya 1,75 triliun. Selanjutnya juga penjualan bersih kuartal 1 mencapai 11,15 triliun dan nilai ini dikatakan naik 4,5% dari kuartal 1 tahun 2019. Analis pun juga mengatakan ada sisi positif untuk sektor konsumer utamanya pada saham-saham yang bergerak di sektor konsumer karena dikatakan proyeksinya positif seiring dengan stimulus untuk konsumsi yang diberikan oleh pemerintah selama ini untuk mendorong pergerakan daya beli masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Gibran. NBC Indonesia Daniel Wiguna.